Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Indonesia hebat luar biasa, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai anak soleh, ketahuilah bahwa kesempurnaan iman seseorang tercermin dari akhlaknya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Lihatlah di sekitar kita. Banyak orang yang mengaku beriman tetapi buruk akhlaknya. Mereka mengaku beriman tetapi masih terbiasa berkata dusta dan ingkar janji. Sungguh sangat disayangkan, seharusnya mereka menghiasi diri dengan sifat jujur dan menepati janji. Oleh karena itu anak-anakku sekalian kelas 9 SMPN 1 Gambiran yang sangat saya banggakan, hari ini kita akan belajar bersama materi tentang sifat jujur dan menepati janji. Coba kalian sambil membuka buku paket PAI bab 2, kalian baca dengan baik-baik, kalian cermati, dan kita pelajari bersama bab tentang jujur dan menepati janji. Semoga kita semua diberi kemudahan oleh Allah. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah siswa diharapkan dapat memahami makna jujur, dalil nakli, dalil akli, sekaligus dapat menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, selain itu juga siswa diharapkan dapat memahami makna menepati janji, dalil nakli, sekaligus siswa diharapkan dapat menerapkan perilaku menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran pada materi bab ini. Oke, setelah ini mari kita mengamati gambar-gambar berikut. Gambar pertama, orang yang menimbang barang, orang yang berjualan. Gambar kedua, ketika ada siswa mengerjakan ujian. Selanjutnya gambar ketiga, ada seorang anak minta izin kepada orang tuanya untuk pergi. Anak-anak, kalian bisa menyimpulkan melalui gambar tersebut apa makna jujur dan menepati janji sesuai dengan yang kalian pahami, sehingga nanti kalian bisa menyimpulkan makna dari keduanya. Jujur adalah berkata benar sesuai dengan kenyataan. Jujur merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Lawan dari sifat jujur adalah dusta. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah melarang umatnya untuk bersifat dusta. Bahkan dalam sebuah hadis, dusta adalah salah satu sifat dari seorang munafik. Oleh karena itu, anak-anak tadi bisa follow up dari gambar yang telah diamati sebelumnya tadi, bahwa kalian ketika menimbang sesuatu dalam dunia perdagangan harus jujur. Ketika mengerjakan ujian juga harus jujur. Ketika minta izin kepada orang tuanya juga harus jujur. Itulah makna dari sifat jujur. Ini adalah dalil nakli tentang jujur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Anak-anak, kalian bisa membaca ayat ini secara tartil di rumah. Kemudian kalian pahami makna yang ada dalam kandungan ayat ini, sehingga kalian bisa mengaplikasikan makna jujur dalam kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anakku yang sangat saya cintai dan sangat saya banggakan, selanjutnya kita akan membahas mengenai makna menepati janji. Tetapi sebelumnya kita
harus tahu dulu makna janji. Janji adalah ucapan seseorang kepada orang lain yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat. Nah, itu adalah makna daripada janji. Sehingga menepati janji, makna menepati janji berarti melaksanakan janji yang pernah diucapkan kepada orang lain. Jadi ucapan yang pernah kita ucapkan pada orang lain dahulu, yang kemudian kita tepati, itulah menepati janji. Dan menepati janji merupakan sifat terpuji yang harus dimiliki orang yang beriman. Orang beriman pantang untuk mengingkari janji, karena mengingkari janji sama dengan orang yang dusta atau berbohong tadi, yaitu salah satu ciri dari orang yang munafik. Janji adalah sebuah hutang, sehingga hutang akan dimintai pertanggungjawabannya sampai di hari kiamat kelak. Jadi anak-anak harus berhati-hati ketika berjanji. Dan barang siapa berjanji harus ditepati. Oleh karena itu kalian jangan sampai suka obral janji. Sebaiknya apabila kalian berjanji, ucapkanlah kata insya Allah atau jika Allah menghendaki. Mengapa demikian? Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa kemudian yang akan datang. Ingat, manusia hanya berencana dan berusaha, sedangkan hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah contoh penerapan sifat jujur dalam kehidupan sehari-hari. 1. Tidak menyontek ketika ulangan atau ujian apapun. Yang kedua, menimbang barang dengan pas, tidak dikurangi. Yang ketiga, izin kepada orang tua ketika bepergian. Yang keempat, mengembalikan barang temuan ketika kalian menemukan sesuatu di jalan kepada pemiliknya. Dan masih banyak lagi contoh penerapan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap kalian bisa berlaku jujur dalam hal apapun kepada siapapun dan situasi apapun. Hikmah jujur dan menepati janji yang telah kita pelajari bersama tadi. Pertama, mendapatkan kepercayaan orang lain. Karena ketika kita berkata jujur dan menepati janji, maka orang lain akan percaya kepada ucapan dan perbuatan kita. Tapi sekali lagi kita tidak jujur dan menepati janji, maka orang lain akan tidak percaya lagi kepada kita. Yang kedua, mempermudah jalan rezeki. Karena ketika orang lain percaya pada kita, maka kita akan mudah mencari rezeki. Yang ketiga, mudah menjalin silaturahmi kepada siapapun, dimanapun kita akan mudah menjalin silaturahim. Yang keempat, disayang orang lain karena kita punya sifat jujur dan menepati janji. Demikianlah pembelajaran bab tentang jujur dan menepati janji kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita semua dapat mengambil hikmah daripada apa yang kita telah pelajari, dan kita semua dapat menerapkan makna jujur dan menepati janji dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku, setelah ini kalian dapat mempelajari sendiri di rumah, sekaligus nanti menerapkan apa yang telah kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat, semoga kalian sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.